Guys, saya lihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk Indonesia terlalu banyak sekali guys, demi untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan bisa menjadi negara emas pada tahun 2045 ini. So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Dari Sabang sampai Merauke, diharapkan teman-teman semua diberikan kesihatan yang baik serta diberikan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. So guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu video daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu Berani Stop Cuan Singapura, jurus jitu Jokowi bawa Indonesia ke negara kaya balas soal dolar. Itulah yang dikatakannya ya. Apa yang kita nampak di sini, Singapura antara pengimpor BBM yang terbesar juga untuk Indonesia. Bukan saja Singapura, dan kita lihat juga Indonesia mengimpor juga daripada Malaysia. Dan apa yang kita tahu guys, setiap tahun impor BBM dari Singapura sangat menguras devisa negara. Bahkan impor BBM inilah yang menjadikan Indonesia rutin mengalami defisit perdagangan dengan negara tetangga ini. So guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan ini? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Bozul. Mari. Hebat, berani tutup cuan Singapura. Jurus Jokowi makin mujarab, bawa Indonesia kaya raya dan Singapura miskin total. Miskin total. Nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara. Kita ini sangat melimpah. Nah, kalau kita impor, ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi migas dan mengurangi ketergantungan impor energi dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional, Kementerian SDM telah dan tengah melaksanakan beberapa program. Apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor BBM. Karena impor BBM ya. Sahabat Bagi-Bagi, langkah Indonesia membuat negara tetangga kita akan miskin total. Di tengah kondisi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan impor energi seperti minyak, produk minyak atau bahan bakar minyak maupun BBM dan LPG. Indonesia tercatat mengimpor hasil minyak atau bahan bakar minyak atau BBM pada 2022 sebesar 25,70 juta ton, meningkat 17% dibandingkan impor BBM pada 2021 yang tercatat sebanyak 21,93 juta ton. Tentunya ini membuat tetangga kesayangan kita jadi kaya raya. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, nilai impor BBM pada 2022 tercatat mencapai 24,07 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak 67% dibandingkan impor pada 2021 yang sebesar 14,39 miliar dolar Amerika Serikat. Sahabat Bagi-Bagi, melambungnya harga minyak dan produk minyak pada 2022 ini menjadi salah satu pemicunya. Rupanya, impor BBM terbesar Republik Indonesia bukanlah berasal dari negara Timur Tengah seperti Arab Saudi ataupun China. Berdasarkan data BPS, impor BBM terbesar Republik Indonesia pada 2022 berasal dari negara tetangga yang di Singapura. Impor BBM dari Singapura pada 2022 tercatat mencapai 10,91 juta ton atau 42% dari total impor BBM Republik Indonesia.
Angka impor dari Singapura ini naik 6,4% dibandingkan impor pada 2021. Namun, dari sisi nilai impor BBM dari Singapura pada 2022 tercatat mencapai 10,35 miliar dolar Amerika Serikat, melonjak 56% dibandingkan nilai impor pada 2021. Menyusul Singapura, impor BBM terbesar Indonesia ternyata juga berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Sudah bukan rahasia lagi kalau Indonesia begitu bergantung pada impor BBM dari Singapura, negeri mungil yang nyaris tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Sahabat bagi-bagi, setiap tahun impor BBM dari Singapura ini sangat menguras devisa negara. Bahkan impor BBM ini pula yang menjadikan Indonesia rutin mengalami defisit perdagangan dengan negara tetangga ini. Yang lebih miris, sebagian BBM yang diimpor dari Singapura juga sejatinya berasal dari eksploitasi sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Tak ingin terus-terusan percaya ke Singapura, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Salah satunya dengan meningkatkan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui perbaikan fiskal, tersum and the start, perbaikan regulasi melalui revisi undang-undang migas untuk memberikan kepastian hukum migas dan dukungan daerah. Jokowi memang bijak dan Singapura akan mendapatkan akibat dari kebijakan ini. Bahkan diramal akan miskin karena tidak mempunyai apa-apa. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 683 juta barel. Tidak hanya itu, di hulu migas pemerintah juga mempersiapkan infrastruktur di sisi kilang pengolahan minyak, yakni melalui proyek kilang baru dan Refinery Development Master Plan atau RDMP kilang yang juga masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Begitu juga di infrastruktur gas, pemerintah juga membangun jaringan transmisi gas seperti pipa gas Cirebon Semarang yang diperkirakan mulai berjalan pada semester 2 pada 2023. Lalu dilanjutkan pembangunan pipa transmisi Cirebon Semarang tahap 2, lalu pipa Saimanki di Sumatera Utara. Infrastruktur ini dibangun untuk mendorong pemanfaatan gas nasional sehingga mendorong industri nasional bisa bersaing di tingkat global dan juga mendorong pemanfaatan gas di rumah tangga untuk mengurangi impor LPG. Sementara untuk mengurangi impor BBM, pemerintah juga kini telah menerapkan kebijakan percampuran biodiesel sebesar 35%. Alias B35 mulai 1 Februari 2023 kemarin. Naik dari sebelumnya hanya 30% atau B30. Pemerintah juga akan mengimplementasikan kendaraan listrik 300.000 motor listrik baru dan juga motor konversi dari motor BBM ke motor listrik pada 2024. Ini semua untuk mengurangkan penggunaan yaitu BBM motor listrik makin banyak dikeluarkan. Sahabat bagi-bagi, apa yang sudah dibangun pemerintah ini semata-mata untuk menyelamatkan Indonesia. Jika suatu hari nanti negara ini mengalami perang dagang ataupun embargo, sudah sangat siap. Sebab Indonesia merupakan negara rujukan atau kebergantungan negara-negara lain akan kebutuhan energi. Maka dunia bisa dibalik dulu. Indonesia di bawah sekarang, bisa di atas. Sekarang pun sudah di atas. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah pemerintah sudah tepat? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. So guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi dan judul katanya adalah Berani Stop Cuan Singapura
jurus jitu Jokowi bawa Indonesia ke negara kaya, balas soal dolar. Dan apa yang kita nampak di sini, Singapura antara pengimpor BBM yang terbesar di Indonesia juga guys. Bukan saja Singapura pengimpor dari Indonesia, malahan Singapura ataupun Indonesia juga mengimpor dari Malaysia juga. Dan itulah antara yang kita ketahui guys. Setiap tahun impor BBM dari Singapura sangat menguras devisa negara. Bahkan impor BBM inilah yang menjadikan Indonesia rutin mengalami defisit perdagangan dengan negara tetangga ini. Apa yang kita lihat, Presiden Jokowi ini benar-benar saya bisa bilang seorang yang sangat bijak mengemudi Indonesia untuk menjadi negara yang makin maju. Bayangkan saja pemerintah akan meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 683 juta barel. Bukan itu saja, begitu juga pembangunan jaringan transmisi gas seperti pipa gas Krebon Semarang yang diperkirakan mulai berjalan pada semester 2 pada tahun 2023 ini guys. Itulah kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah ya. Guys, katanya di sini infrastruktur ini dibangun untuk mendorong pemanfaatan gas nasional sehingga mendorong industri nasional bisa bersaing di tingkat global. Wow, sampai begitu sekali guys. Hebatnya. Dan itulah saya lihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk Indonesia terlalu banyak sekali guys. Demi untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Bukan saja dari gas kita lihat, malahan banyak lagi antaranya menghentikan ekspor bahan mentah ke luar negara dan melakukan hilirisasi di dalam negeri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah ataupun bapa presiden ya. Apapun, saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju dan begitu juga negara saya Malaysia guys. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia juga terus bersaudara sampai bila-bila dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Saya dan kami semua YouTuber reaction ini umpama duta kecil saja guys, agar terus dapat menyatukan iaitu Indonesia dan Malaysia ini untuk terus sentiasa bersatu. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan insya-Allah moga kita dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Jika teman-teman suka cara saya reaction, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.